Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hamalida Fitrianingsih dari SMA Negeri 1 Slawi. Dalam video ini, saya akan menceritakan bagaimana implementasi kokurikuler di SMA Negeri 1 Slawi. Kokurikuler adalah pembelajaran yang dilaksanakan di luar jam belajar di kelas yang bertujuan untuk memperluas, memperkuat, dan memperdalam karakter serta kompetensi siswa yang ada di sekolah. Tahun 2025, karakter murid menurun dari tahun 2024, di mana karakter beriman, berakhlak, gotong royong, kreatif, kritis, menghargai keberagaman, dan mandiri menjadi fokus utama. Kokurikuler yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Slawi menggunakan strategi inquiry kolaboratif, di mana strategi ini mengedepankan kolaborasi antara guru mapel, wali kelas, wali murid, dan juga pihak-pihak terkait atau dinas terkait. Sehingga cerita praktik baik ini saya beri judul Strategi Kokurikuler Inquiry kolaboratif viral 7 KIH untuk meningkatkan karakter kemandirian siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Slawi. Hasil wawancara saya dengan wali murid menjelaskan bahwa beberapa wali murid merasa keberatan karena anaknya belum bisa mengoptimalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dengan optimal baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sehingga saya mengasumsikan bahwa perlu adanya penguatan karakter kemandirian supaya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini bisa terintegrasi dan terinternalisasi dalam diri murid dengan baik. Selain itu, hasil observasi dengan murid juga menunjukkan bahwa perlu adanya peningkatan kemandirian dan juga kesadaran diri dari para murid. Sehingga saya berpikir kokurikuler strategi inquiry kolaboratif sangatlah tepat dalam kegiatan ini. Ada 3 tantangan utama ketika saya menerapkan kokurikuler di SMA Negeri 1 Slawi. Yang pertama, kokurikuler adalah hal yang sangat baru di SMA Negeri 1 Slawi, sehingga perlu adanya penyesuaian dan juga perlu adanya pemahaman bagi Bapak Ibu Guru dan juga murid-murid tentang kegiatan kokurikuler, serta perbedaan kokurikuler dengan P5 yang kemarin telah dilaksanakan di SMA Negeri 1 Slawi. Tantangan yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan pembelajaran mendalam di SMA Negeri 1 Slawi. Sehingga kokurikuler ini sekaligus mengimplementasikan pembelajaran mendalam serta inquiry kolaboratif di dalam pembelajarannya. Tantangan yang ketiga, perlu adanya sinergitas yang sangat baik antara sekolah, wali murid, dan dinas terkait dalam pelaksanaan kokurikuler ini, sehingga pemahaman yang didapatkan oleh siswa menyeluruh, bermutu, dan mendalam. Sebelumnya saya ingin bertanya pada Bapak Ibu semua, kira-kira permasalahan paling fundamental di SMA Negeri Slawi itu permasalahan apa gitu? Karakter dan banyak kebiasaan baik ya yang belum. Misalnya kayak anak-anak itu masih banyak yang terlambat. Kebiasaan. Ya itu apa ya yang 7-7. Baik Ibu, berarti berkaitan dengan karakter ya? Karakter siswa yang nanti diabaikan ke 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Tapi sebelumnya lebih baik, kalau menurut saya itu kita buka rapat pendidikan dulu. Oh ya itu Jadi apa-apa yang perlu ditingkatkan. Nah kalau misalkan ada hal terkait dengan sikap-sikap siswa, nah kita bisa menggunakan tadi yang 7 kebiasaan. Aksi berikutnya yang saya lakukan setelah menyusun modul guru adalah menyusun LKM atau lembar kerja murid. Di LKM ini lengkap terdapat langkah-langkah yang harus dilaksanakan murid selama kegiatan kokurikuler kemarin. Saya ambil contoh, ada salah satu tema di sini makan sehat dan bergizi. Jadi di dalam kegiatan makan sehat dan bergizi diawali dengan murid-murid sarapan bersama di lapangan, kemudian ada sosialisasi dari Duta Genre Provinsi Jawa Tengah dan Duta Genre Kabupaten Tegal tentang pentingnya makanan sehat dan bergizi, serta mengapa kita harus makan bergizi untuk investasi jangka panjang kita.
Kemudian, murid-murid masuk ke kelas dan membuat poster digital tentang keterkaitan makan sehat terhadap suasana hati, kondisi emosi, dan juga manfaat yang akan mereka dapat di masa depan. Selain itu, poster dan mind mapping yang mereka buat harus diunggah di sosial media sebagai bahan untuk memviralkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Sehingga aksi ini tidak hanya berhenti pada tataran sekolah, tetapi pada dunia maya, yaitu bagaimana murid mempengaruhi dan juga mengajak teman-temannya yang ada di dunia maya untuk melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini adalah salah satu dari kegiatan kokurikuler subtema makan sehat dan bergizi. Kegiatan ini diawali dari murid makan bersama sehat dan bergizi di lapangan, dilanjutkan dengan sosialisasi dari Duta Genre. Setelah itu, murid mengikuti mini games yang diadakan oleh Duta Genre. Barulah murid masuk ke kelas dan menuliskan atau mengisi LKM yang dipimpin oleh fasilitator di kelas masing-masing. LKM disusun berdasarkan langkah-langkah pembelajaran mendalam, sehingga murid bisa mendapatkan pemahaman secara utuh dan menyeluruh serta bermutu. Hasil dari kokurikuler ini adalah siswa menjadi memahami mengapa ia harus menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan apa manfaatnya yang akan mereka dapat di masa mendatang. Kemudian, impact atau dampak dari kegiatan kokurikuler ini adalah siswa menjadi lebih menyadari, memahami tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sampai dengan bagaimana ia akan berkomitmen di masa mendatang. Outcome-nya adalah siswa memiliki perubahan sikap dari yang tadinya kurang memiliki karakter atau kurang adanya meningkatkan di bidang karakter 7 kebiasaan menjadi lebih meningkat dan lebih baik di masa mendatang. Output-nya adalah siswa membuat poster dan mind mapping digital tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang di-share atau di-upload pada sosial media masing-masing. Perubahan berkelanjutan yang diharapkan dari murid adalah adanya perubahan sikap dan peningkatan karakter kemandirian murid yang bisa dilihat dari jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian jurnal ini akan dinilai dan direfleksikan oleh guru, wali murid, dan juga kepala sekolah serta stakeholder terkait yang ada di sekolah. Belajar bahwa penting sekali melaksanakan sebuah program inquiry kolaboratif, di mana kita tidak hanya bekerja dengan diri sendiri, tetapi juga berkolaborasi dengan orang lain dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Komunikasi efektif menjadi hal yang sangat penting, serta refleksi dan evaluasi dan tindak lanjut menjadi bahan perbaikan saya untuk penyusunan kokurikuler yang bermutu dan berkesinambungan di masa depan. Terima kasih sudah menyaksikan praktik baik saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, saya Ibu Sunarni MBD, Kepala SMA Negeri 1 Selawi, memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Hamalida selaku guru SMA Negeri 1 Selawi yang kami beri tugas sebagai koordinator kokurikuler yang telah mendesain, merancang kegiatan kokurikuler di SMA Negeri 1 Selawi, sehingga kegiatan kokurikuler di SMA Negeri 1 Selawi ini bisa terlaksana dengan lancar, dengan sangat bagus, dan memberikan dampak nyata terhadap penguatan karakter peserta didik, terhadap prestasi akademik peserta didik. Selamat sukses untuk Ibu Hamalida. Semangat untuk mengikuti apresiasi GTK tahun 2025. Semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hal yang positif dan juga merupakan hal yang baru ketika di sebuah sekolah, sebuah kelas, pembelajarannya merupakan pembelajaran kolaborasi dari mata pelajaran, termasuk guru-gurunya mendampingi semua siswa dalam mengerjakan kokurikuler. Alhamdulillah, kegiatan kokurikuler yang pertama ini sangat luar biasa karena sebelumnya belum ada kokurikuler. Ini menjadi awal dan kegiatan di dalamnya sangat inovatif. Kegiatannya itu memang bagus dan juga menyenangkan, ya. Di situ juga kita belajar banyak hal yang sangat berguna untuk kehidupan kita, ya, berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu ditanamkan ke anak-anak. Dan tambah semangat, tambah aktif, dan tambah percaya diri, dan selalu ingin ikut kegiatan di sekolah. Alhamdulillah.